Izin memperkenalkan diri, nama saya Anggita Fitriani, NPM 1851020153. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang manajemen risiko operasional. Manajemen risiko operasional merupakan kerugian yang diakibatkan oleh proses internal yang kurang memadai, kegagalan proses internal, kesalahan manusia, kegagalan sistem, dan kejadian eksternal yang mempengaruhi operasional bank. Kemudian yang selanjutnya yaitu risiko inheren. Risiko inheren merupakan risiko yang sangat melekat pada kegiatan bisnis bank syariah, baik yang dapat dikuantifikasikan maupun tidak dapat dikuantifikasikan, yang berpotensi mempengaruhi posisi keuangan bank. Di dalam risiko inheren ini, terdapat indikator-indikator risiko operasional, diantaranya yang pertama, yaitu karakteristik dan kompleksitas bisnis, yang kedua, sumber daya insani, yang ketiga, teknologi informasi dan infrastruktur penunjang, yang keempat, fraud, dan yang kelima, kejadian eksternal. Kemudian yang selanjutnya yaitu prinsip-prinsip Islamic Financial Service Board. Bank syariah harus memiliki sistem dan pengendalian termasuk DPS untuk dapat memastikan kepatuhan pada aturan dan prinsip syariah. Kemudian bank syariah juga harus memiliki mekanisme yang tepat, diantaranya yaitu yang pertama, pertimbangan operasional, yang kedua, risiko ketidakpatuhan syariah, yang ketiga, risiko fidusia, dan yang keempat, rekening investasi terbatas. Baiklah, di sini saya akan memaparkan materi tentang kategori risiko operasional. Kategori risiko operasional itu ada 4. Yang pertama itu ada risiko proses internal akibat kegagalan proses atau prosedur. Contohnya di sini ada kelalaian pemasaran, pengendalian tidak memadai, kesalahan pemasaran produk, pencucian uang, kesalahan transaksi, dokumentasi tidak memadai ataupun tidak lengkap. Terus kategori yang kedua itu ada resiko manusia atau sumber daya manusianya. Contohnya itu ada terlalu bergantung pada karyawan tertentu, pelatihan karyawan yang tidak berkualitas, tingginya turnover atau pergantian karyawan, sengketa pekerja, praktik manajemen yang buruk. Kategori yang ketiga itu ada resiko sistem akibat penggunaan teknologi dan sistem. Contohnya itu ada kesalahan input data, kesalahan pemrograman, problem keamanan dan teknologi. Kategori yang keempat itu ada resiko eksternal. Resiko eksternal di sini contohnya seperti perubahan undang-undang hak konsumen atau contoh lain seperti ancaman fisik berupa perampokan, serangan teroris, dan bencana alam. Materi yang selanjutnya yaitu tentang frekuensi versus dampak. Menurut Hardianto, kejadian risiko operasional itu diklasifikasikan dalam 2 faktor, yaitu frekuensi dan dampak. Frekuensi itu seberapa sering kejadian itu terjadi, dan dampak itu seberapa besarnya kerugian uang yang diakibatkan kejadian itu. Ada 4 jenis utama kejadian, yaitu yang pertama ada low frekuensi atau low impact. Kejadian ini karena biaya untuk mengelola dan memonitor itu lebih tinggi daripada kerugian yang akan ditimbulkan. Terus yang kedua itu ada low frekuensi atau high impact. Jenis kejadian ini yang paling sedikit dipahami dan paling sedikit diprediksi. Yang ketiga yaitu ada high frekuensi atau low impact. Kejadian ini dikelola untuk meningkatkan efisiensi bisnis. Banyak produk finansial terutama perbankan memasukkan faktor resiko ini dalam struktur harganya. Yang keempat itu ada high frekuensi atau high impact. Jenis kejadian ini terjadi apabila jenis kejadian ini terjadi, maka bank dengan cepat akan bangkrut. Selain itu juga tidak boleh terjadi secara terus-menerus, atau supervisor akan mengambil tindakan untuk menyelesaikan bisnis bank yang buruk. Materi yang selanjutnya yaitu tentang penerapan manajemen risiko operasional dalam bank syariah. Penerapan manajemen risiko operasional itu ada 3. Yang pertama itu ada pengawasan aktif Dewan Komisaris, Direksi, dan DPS.
Nah, di sini ada kewenangan dan tanggung jawab Dewan Komisaris, Direksi, dan DPS. Selain itu juga ada sumber daya insaninya. Yang ketiga itu juga ada organisasi manajemen risiko operasionalnya. Penerapan yang kedua itu ada kebijakan, prosedur, dan penetapan limit. Di sini ada strategi manajemen risiko, terus tingkat risiko yang akan diambil dan toleransi risiko, kebijakan dan prosedur, dan yang keempat itu ada limit. Penetapan limit ini untuk risiko operasional yang mengacu pada cakupan penerapan secara umum. Penerapan yang ketiga itu ada proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko, serta informasi manajemen risiko operasional. Saya akan menjelaskan sistem pengendalian internal. Yang pertama, formalisasi kebijakan dan prosedur oleh perseroan yang dilakukan melalui kajian dan persetujuan sampai dengan tingkat otoritas yang telah ditetapkan. Yang kedua, pembaharuan kebijakan prosedur dalam bentuk perbaikan dan penyempurnaan proses yang sudah ada. Yang ketiga, proses sosialisasi kebijakan dan prosedur melalui internet dan jaringan web. Yang keempat, formalisasi kode etik perseroan. Yang kelima, penggunaan program komputer yang terintegrasi dalam transaksi keuangan dan operasional. Yang keenam, pemisahan fungsi sesuai tugas. Yang ketujuh, adanya supervisi oleh atasan masing-masing pada setiap tugas dan tanggung jawab. Selanjutnya ada strategi anti fraud. Adapun jenis perbuatan yang termasuk anti fraud yaitu yang pertama kecurangan, kedua penipuan, ketiga penggelapan aset, keempat pembocoran informasi, yang kelima tindak pidana perbankan, dan tindakan lainnya. Penyusunan dan penerapan strategi anti fraud yang paling sedikit membuat 4 pilar yang diantaranya adalah pencegahan, deteksi, investigasi, pelaporan dan sanksi, dan pemantauan, evaluasi, dan tindak lanjut. Selanjutnya yaitu dalam penyusun dan menerapkan strategi anti fraud yang efektif, bank wajib memperhatikan paling sedikit diantaranya kondisi lingkungan internal dan eksternal, kompleksitas kegiatan usaha, jenis potensi dan risiko fraud, dan kecukupan sumber daya yang dibutuhkan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang prinsip kehati-hatian kepada pihak lain dan juga contoh kasus risiko operasional. Prinsip kehati-hatian penyerahan sebagian pekerjaan kepada pihak lain diatur dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 13/PBI/2011 pada tanggal 9 Desember 2011. Penerapan prinsip kehati-hatian dan manajemen risiko atas pelaksanaan alih daya oleh bank mencakup hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, melakukan analisis dan penilaian PPJ. Lalu yang kedua, menyusun perjanjian alih daya dengan PPJ. Lalu yang ketiga, memenuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku. Lalu yang keempat, melakukan upaya-upaya dalam rangka memberikan perlindungan hak dan kepemilikan nasabah. Bank syariah hanya dapat melakukan perjanjian alih daya dalam pengelolaan kas dengan PPJ yang memenuhi persyaratan setidaknya hal-hal berikut. Yang pertama, berbadan hukum Indonesia yang berbentuk PT atau perseroan terbatas. Lalu yang kedua, memiliki izin operasional. Lalu yang ketiga, memiliki SOP keamanan dalam pengelolaan kas. Lalu yang keempat, memiliki kinerja keuangan yang baik. Lalu adapun contoh kasus resiko operasionalnya. Resiko operasional itu sendiri adalah merupakan risiko kerugian yang timbul dari kegagalan atau tidak memadainya. Yang pertama, proses internal. Yang kedua, manusia. Yang ketiga, sistem atau pengendalian eksternal. Contoh kasus dari risiko operasional itu sendiri seperti contoh kasus yang ini. Kasus pembobolan dana nasabah Citibank senilai 40 miliar oleh Inong Malinda alias Melinda D yang menjabat Relationship Manager Citigold di bank tersebut. Guna meraih dari kepercayaan nasabah, wanita 47 tahun ini terlebih dahulu memperlakukan nasabah secara istimewa. Dan itu tidak dilakukan dalam waktu dekat. Dia melakukannya selama berpuluh-puluhan tahun hingga nasabah percaya. Nah, dari sini Melinda D secara cermat menelisik pola transaksi nasabahnya. Kemudian mengajukan blank kosong
untuk ditandatangani. Nah, blank inilah yang digunakan untuk menarik dana untuk ditransfer ke beberapa perusahaan miliknya. Melindadi juga menggunakan surat kuasa dari nasabah, sehingga nasabah itu seolah-olah datang ke bank untuk melakukan transaksi.